Makanya kalau dokter itu kalau mau sejahtera, ya ada yang kayaknya lain? ya harus inilah upgrade ilmu lah, harus spesialis. Oh, gitu. spesialis Harus sekolah gitu ya. lagi gitu ya, biar ilmunya juga nambah kan lebih banyak dibutuhkan orang. Tapi kalau sebatas dokter umum aja tuh karirnya mentok. Karena dulu awal bukanya tuh ya biar bisa ngopi gratis aja. Karena kan dulu saya koas kan butuh kafein, butuh terjaga buat tugas segala macem itu kan. Saya nggak peduli dengan aspek-aspek apapun AC atau kursi, kenyamanan orang tuh saya nggak pikirin. Yang penting saya jual kopi enak. Mau adu kopi sama saya ayo gitu dulu. Zaman idealis dulu. Tapi ternyata setelah belajar ilmu branding, ilmu usaha, ternyata orang datang tuh bukan cuma karena kopi sebenarnya. Halo, selamat datang di podcast Kata Bersamo. Ya, hari ini masih di bulan yang spesial, bulan Ramadan ya. Apalagi ini juga menjelang Hari Raya Idul Fitri ya kayaknya ya. Nah, hari ini di bulan-bulan Ramadan yang spesial ini kita kedatangan juga tamu yang spesial. Ini adalah seorang owner cafe ya dan sekaligus juga seorang dokter nih. Langsung aja kita present, ada Kak Nabahan Cody. Hai. Salam kenal. Halo. Ini panggilnya Kak Cody ya? Cody Kak aja. Cody. Agak susah ya namanya ya? Iya, agak susah. Cody itu ada panjangannya. Ah, ini C. Apa C? Enggak. Oh, bukan. Coba dikit maksudnya. Coba dikit. Wah, ini komedi juga nih. Oke, ini kita kenalan dulu ya Kak ya. Iya. Mungkin ini nih unik juga nih. Ada seorang dokter yang juga bisnis kopi gitu ya. Iya. Nah, mungkin kita mau kenalan dulu di latar belakang dokternya dulu nih. Boleh. Oke, ini dokternya dokter umum kah atau yang kayak spesialis gitu? Dokter umum masih. Dokter umum. Iya. Oh, nanti ada juga ya setelah umum itu Iya, biasanya? nanti dia biasanya kalau udah dokter umum dia harus sekolah lagi untuk Sekolah ambil lagi. spesialis, kurang lebih 5 tahun lagi baru bisa jadi spesialis. Oh, banyak ya rentetannya Banyak. ya? Mahal juga tuh biasanya ya. Oke. Ini artinya kalau misalnya kita ngambil di dua dunia nih ya, ada bisnis sama dokter juga. Nah, artinya yang duluan itu adalah bisnisnya dulu ya? Bisnisnya dulu. Masuk di sekolah kedokterannya dulu. Oh, sekolah kedokteran sambil kuliah, sambil bangun bisnis gitu Sambil ya? bangun bisnis. Waduh, ini kalau boleh tahu kayak karena apa ya? Aku juga ngelihat ini lumayan gede lah namanya. Kalau sekarang nih muncul di permukaan, oh rumah Abah Kopi. Iya. Nah itu mulai berdirinya kapan itu Kak? Berdirinya itu kurang lebih 6 tahun yang lalu sebenarnya. Karena dulu awal bukanya tuh ya biar bisa ngopi gratis aja. Karena kan dulu saya koas kan butuh kafein, butuh terjaga buat tugas segala macem itu kan. Jadi lama-lama mahasiswa mikir juga, aduh tiap hari 20.000. Kayaknya buat sendiri aja deh. Tapi itu gratis ya? Iya, buat sendiri gitu. Iya. Di situ, jadi biar bisa ada tempat belajar juga. Jadi akhirnya terbentuklah Rumah Abah Kopi. Awalnya dari ya iseng-iseng lah bisa dibilang. Dari 2000 berapa ya artinya kayak? 2019 atau 2018 akhir gitu. Artinya Rumah Abah Kopi ini juga ya melalui masa-masa sulit yang kayak COVID-19 Wah, ya? iya, sempat didatangin Satpol PP itu udah sempat ngerasain tuh. Tapi artinya nggak ada break ya? Yang kayak dari COVID-19 dari 2019 sampai sekarang nggak ada break ya? Maksudnya Nggak kayak ada. stop gitu nggak Nggak ada? ada. Waktu itu ada pas COVID lagi tinggi-tingginya banget tuh cuma tutup 1 minggu. Setelah itu kita buka lagi, nggak ada yang break panjang tuh nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Jadi tetap berjalan terus sampai sekarang gitu ya? Iya, benar. Oke, ini dari sisi dokternya dulu nih ya teman-teman ya. Ini kan jadi dokter tapi punya kedai kopi. Iya, benar. Nah, gimana ceritanya dunia yang berbeda ini kok bisa nyambung gitu Kak? Iya, gimana ya? Apa Bingung juga saya. momen interestnya? Kakak kan, wah ini aku udah punya karir di dunia kedokteran. Iya, Kok mau bisnis ke kopi gitu? Apa momen-momen yang kayak interest gitu? Ya, memang pengaruh lingkungan tuh sangat berpengaruh ya sebenarnya. Jadi kita tuh ada pepatah yang bilang kita tuh tergantung 5 teman kita. Jadi kalau 5 teman kita tuh baik, kita tuh ikut baik. Tapi kalau 5 temannya buruk, kita juga ikut buruk. Nah, jadi saya ini dibesarkan di lingkungan orang yang usaha. Jadi kakek saya usaha, bapak ibu saya usaha,
sepupu-sepupu saya, keluarga-keluarga saya itu semuanya berasal dari keluarga usaha. Oke. Jadi mungkin secara tidak langsung berpengaruh juga dengan apa tindakan saya gitu. Iya. Jadi walaupun saya harus sekolah, tetap jiwa dagang tuh ada. Tetap ya. Tetap jiwa dagang tuh ada. Jadi mungkin saya privilege-nya di situ. Jadi ilmu-ilmu dagang, ilmu-ilmu usaha tuh saya sudah sedikit demi sedikit dapat dari kecil gitu. Iya. Jadi mungkinnya saya kembangin gitu. Tapi hebatnya tuh kakak sambil kuliah gitu ya. Iya, sambil Apalagi kita tahu kalau misalnya kuliah di kedokteran itu ya, itu biasanya kan sibuk ya. Nggak tahu ya, teman-teman aku yang kuliah di kedokteran lumayan banyak kesibukan gitu. Iya, Apalagi kakak sambil ada bisnis kopi gitu. Iya benar. Dulu bahkan saya ikut ngebar. Jadi barista gitu. Jadi barista juga. Oh. Jadi ketika saya koas tuh kan biasanya pulangnya jam 2 tuh. Tapi kalau jaga malam jam 2 sampai besok paginya sampai besok jam 2 sore lagi baru pulang. Itu masih bujangan itu ya? Masih bujangan. Iya, karena aku lihat di sosial media udah punya bini kan. Udah punya bini sekarang alhamdulillah. Oke. Artinya dari muda udah yang kayak di dunia kopi jadi barista gitu ya, Iya. udah punya pengalaman gitu. Ya karena waktu koas tuh kan saya minum kopi tuh hampir tiap hari. Jadi saya ke kedai kopi A, B, C itu. Jadi saya lihat kan cara buat kopi, terus apa aja sih yang dibutuhin, alat-alatnya. Jadi saya secara nggak langsung tuh lihat terus tiap hari, lama-lama tahu kan. Akhirnya coba, kenapa nggak buat sendiri aja gitu. Oke. Tapi kalau misalnya kita di sisi sisi medis lagi nih ya. Iya. Kan mungkin kopi itu kan misalnya kita lagi kerja butuh gitu ya untuk energi gitu. Iya. Nah, tapi kalau misalnya dari sisi medis, apakah itu baik? Ya baik. Baik Sebenarnya juga ya? kopi, Maksudnya kayak ada kan orang misalnya kayak gara-gara kopi gini ya, gitu. sebenarnya tergantung dengan penyakit bawaannya ya. Jadi kalau orang normal, ya sebenarnya aman-aman aja buat ngopi setiap hari. 3 gelas ngopi setiap hari itu masih hitungannya aman. Oh. Nah, tapi untuk orang-orang yang nggak ada penyakit bawaan, Iya. misalkan hipertensi atau apa itu mungkin harus dikurangi. Iya. Nah, jadi Artinya kopi itu aman-aman aja. aman-aman aja. Yang bahaya tuh gula, creamer. Kalau kebanyakan Iya. Jadi kan misalkan es kopi susu kan, gula atau creamernya banyak gitu. Itu yang bisa jadi penyakitnya gitu. artinya Pure di kopi enggak. bisnis kakak ini ya, di rumah Abah Kopi ini ya. Artinya kakak juga dari pengalaman yang ada di dunia medis, kakak juga ini kan juga ya. Maksudnya terkait gitu, misalnya kayak oh ini jangan terlalu banyak deh gula-gulanya gitu. Ada sih, tapi nggak semua. Oh enggak semua. Kadang kan kita tuh mappingnya tuh beda. Kalau mapping jualan sama mapping medis tuh kadang bertolak belakang kan. Iya ya. Iya, karena kalau sekarang kan permintaannya yang paling banyak itu kalau di rumah Abah Kopi ya. Itu es kopi susu malah. Iya. Beda dengan latte atau americano itu bisa dihitung dengan jari lah. Iya. Tapi kalau es kopi susu itu kan ada gula, ada creamer. Ya saya sebisa mungkin untuk menurunkan kadarnya lah. Tapi nggak bisa langsung drop banget tuh nggak. Artinya tapi juga diperhitungkan juga ya. Diperhitungkan juga lah. Iya. Oke, ini aku tuh sebenarnya salpok juga sama kakak nih. Ini kayak mirip-mirip Derry. Lu tahu Derry nggak? Dia kan punya bisnis juga. Bisnis juga dia. Orang podcast juga gitu kan. Tadi kakak juga bilang mau bikin podcast. Iya. Rencana. Semuanya diembat ya. Semuanya agak maruk juga sebenarnya. Dokter udah, bisnis kopi udah, mau bikin podcast juga. Mau bikin podcast gitu kan. lagi. Semuanya diambil. Semuanya ya. Oke. Nah, ini kan rumah Abah Kopi ini udah 6 tahun tadi Kak ya? Iya, benar. Itu kan aku penasaran. Awalnya apakah ada kayak ketakutan, keraguan gitu untuk memulai bisnis gitu? Itu pasti ada ya, pasti ada. Ya? Apalagi rumah Abah Kopi ini bisnis yang mulai agak serius pertama saya. Jadi saya artinya sebelumnya saya pernah jualan pomade. Wow. Itu reseller kah atau gimana? Reseller. Reseller. Jadi jualan pomade, jualan stiker, jualan baju bola. Nah, itu kan tapi menurut saya belum serius lah. Iya. Nah, tapi ke rumah Abah Kopi ini adalah titik yang awal mula untuk serius di bisnis lah. Karena lumayan banyak juga modalnya di awal dengan uang anak kuliahan. Iya. Emang modalnya berapa tuh Kak? Modalnya dulu berapa ya, beli-beli alat-alat itu. Mungkin 10 jutaan ada, tapi kan untuk anak kuliah itu kan luar biasa tuh, 10 juta tuh. Kecil-kecilan dulu ya? Iya. Oke, itu untuk tempatnya sendiri nyewa kah? Kayak itu kan bener-bener menurut aku strategis sih. Iya. Maksudnya kayak di tengah kota tapi ada tempat yang kayak gitu Iya. Kebetulan itu ada hubungannya dengan nama kedainya.
Rumah Abah Rumah Kopi. Abah Kopi. Jadi rumah itu adalah rumah kakek saya. Nama kakek saya Abah itu Anis. bukan, beda. Bukan di Jakarta itu. Oke. Gawat itu. Apa tuh Kak? Jadi rumah Abah Kopi itu rumah kakek saya. Namanya Haji Abdul Rozak. Oke. Tapi kami anak-anaknya, cucu-cucunya memanggilnya Abah. Jadi itu rumah Abah. Jadi Abah tuh udah meninggal. Nenek juga udah meninggal. Jadi rumahnya kosong kan. Jadi saya lah mengajukan ke keluarga untuk dibikin usaha di situ di bawah. Tanpa merubah bentuk tradisionalnya. Karena kan rumah itu kan rumah limas ya, rumah adat Palembang. Bener. Jadi saya sama arsiteknya ada kebetulan kakak ipar saya sendiri Kak Fahri. Jadi saya pengen gimana ya caranya ada di atasnya tradisional, di bawahnya modern tapi tanpa ngerubah bentuk nih. Akhirnya konsultasi sama Kak Fahri, akhirnya jadi konsep yang seperti itu. Tapi rumah Abah itu kalau misalnya kita lihat itu memang mainnya di bawah ya. Kalau di atas tuh nggak digunain kan? Karena di atas tuh rumah. Bener-bener rumah yang ditempetin gitu. Iya. Tante-tante saya tuh sebenarnya anak-anak itu tinggal di Jakarta semua sih sekarang. Tapi kadang kalau balik ke Palembang atau Lebaran atau puasa kan masih ditinggalin rumah tuh. Jadi kalau di atas dipasang meja juga jadi agak gimana ya, kaku, kehalang gitu rumahnya. Jadi fokus di bawah aja deh. Tapi milihnya dijadiin tempat bisnis gitu ya, bukan misalnya kayak dijadiin rumah aja gitu. Iya. Ada otak bisnisnya gitu ya. Aduh, ada lapak kosong di bawah. Gas gitu. Iya. Apalagi masih bujangan ya. Gue lihat Kak, kalau misalnya di postingan Kakak tuh dulu tuh kayak gondrong. Nah sekarang ini agak beda ya. Iya, agak beda. Gitu ya. Itu kapan Kak titiknya kayak hijrah ya Kak ya? Maksudnya kayak menemukan apa gitu? Iya mungkin sih. Sebenarnya saya tuh belajar lihat-lihat video atau baca-baca buku itu sebenarnya udah lama ya. Cuma ada orang tuh belajar cuma memahami aja tapi nggak diterapkan gitu. Sampai akhirnya ada titik yang membuat saya kayaknya saya harus berubah. Pas ibu saya meninggal 2 tahun yang lalu. Jadi saya baca hadis tuh kalau orang meninggal tuh dia udah nggak bisa nolong diri dia lagi kecuali dia meninggalkan anak yang soleh. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh. Terus saya mikir tuh di poin ketiga tuh anak yang soleh. Ini Allah tulis tuh anak yang soleh, bukan anak aja, tapi anak yang soleh. Berarti predikat soleh itu harus segera saya upayakan biar saya bisa nolong ibu saya di sana. Jadi titik baliknya itu sebenarnya. Tapi apakah misalnya kita tarik ke belakang lagi, dulunya pas masih bujang lah gitu ya, apakah yang kayak anak-anak bandel gitu? Ya, mungkin bisa dibilang gitu ya. Bisa gitu ya? Bisa dibilang gitu ya. Sebandel apa sih? Gak sebandel Mas kayaknya. Ketahuan ya? Iya. Oke. Nah ini menarik sebenarnya. Kita balik lagi ke dunia medis ya, dokter gitu ya. Gimana sih Kakak membagi waktu gitu antara sekarang misalnya lagi jadi dokter, terus ngurusin juga kafe gitu? Iya. Kalau sekarang sih nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu sibuk banget ya, karena saya itu buka prakteknya mandiri. Jadi kalau saya buka gitu. Kalau saya tutup. Saya nggak kerja di instansi atau di rumah sakit, saya nggak kerja. Jadi saya praktek mandiri. Yang beratnya malah pas koas. Jadi koas itu kan hitungannya kita masih sekolah tuh kan. Harus visit tuh pasien, harus follow up pasien, jaga malam, buat case referat. Wah itu rasanya ginjal saya itu mau pindah ke paha itu. Rasanya saking capeknya. Oke. Ya, tapi karena suka sama suka jualan sama seneng sama kopi juga, jadi enjoy aja tuh jalaninnya. Padahal nangis-nangis juga sih, cuma enjoy. Tapi kalau misalnya disuruh milih nih ya, antara karir sebagai dokter atau misalnya business owner, yang mana Kak? Sebenarnya jalan itu beda ya. Kalau karir mungkin kayaknya kedokteran. Tapi kalau dari segi cuan kayaknya usaha. Iya. Jadi beda tuh. Tapi tadi sebenarnya juga ada yang nanya sih. Ada yang nanya. Lu deh nanya Mas langsung. Gue gak berani lagi. Dia nanya tadi kalau misalnya dokter itu apakah, kan kita tahu kayak selama kuliah bahwa dokter itu UKT-nya tinggi gitu ya. Iya benar-benar. Nah, tadi Dimas tadi cerita kalau misalnya dia dapat di salah satu podcast ada dokter yang bilang kalau misalnya pendapatannya nggak sebesar itu. Iya benar. Benar. Kalau kita dokter sebatas kayak saya aja nih, dokter umum ya. Kalau dokter umum tuh mungkin
ya gajinya tuh sama-sama aja sama kayak yang lain sebenarnya. Oh. Mungkin bahkan ada di beberapa tempat tuh mungkin bisa lebih rendah. Iya, iya, iya. Makanya kalau dokter itu kalau mau sejahtera ya Ada yang kayaknya ya harus inilah upgrade ilmu lah. Harus spesialis Oh, gitu. spesialis Harus gitu sekolah ya, lagi gitu ya biar ilmunya juga nambah kan lebih banyak dibutuhkan orang. Tapi kalau sebatas dokter umum aja tuh karirnya mentok. Nggak bisa. Jadi kalau dia sekolah lagi dia karirnya bisa melesat lagi. Iya. Tapi ada keinginan untuk ini ya? Ada spesialis pasti. lagi Kalau ya, hampir semua dokter tuh pengen Pengen buat semua sih, sekolah kayaknya. spesialis. Iya. Jadi dokter. Saya pun pengen, tapi untuk sementara ini kayaknya belum dulu. Tapi keinginan itu ada. Iya. Oke. Nah, tadi kan bagi waktu kan artinya tidak yang benar-benar tabrakan gitu ya, bisa Iya ya? benar. Tapi kakak selalu adakah di rumah Abah atau cuma kayak ngontrol dari jauh gitu? Nggak selalu sih, tapi akhir-akhir ini karena bulan Ramadan cukup sering. Cukup sering. Karena kan harus menghandle juga kan, lihat SOP berjalan dengan baik atau tidak. Gitu. Oke, ini karena kita tahu kalau misalnya kakak tadi juga menyinggung kalau misalnya rumah Abah ini sudah berdiri selama 6 tahun gitu 6 ya. tahun ya. Nah, ada nggak tantangan selama menjalani bisnis ini kak? Apalagi kakak juga seorang dokter kan? Iya. Tantangan tuh kayaknya kalau tantangan tuh nggak ada, lebih ke stres aja sebenarnya. Nah itu tantangan itu, itu tantangan itu. Stres karena Maksudnya kan stres itu gara-gara apa gitu? Iya, stres. Ya kalau dulu awal-awal tuh sempet rame banget awal-awal buka kan. Akhirnya Covid sepi. Setelah Covid mulai sepi. Habis Covid itu mulai banyak coffee shop pertumbuhan kan. Gitu. Jadi brand Rumah Abah itu sempat dilupakan lah. Jadi lama gitu sampai akhirnya saya tamat sekolah, saya seriusin lagi baru meledak lagi gitu. Sekarang naik. Sekarang pun udah naik. Ada masanya omsetnya turun. Kita terus kepikiran kan, aduh kenapa ya omsetnya turun? Apa servisnya nggak bagus, kopinya nggak berkualitas atau apa gitu? Atau bahkan misalkan parkirnya kurang luas atau apa? Iya. Pasti kan ada stres kepikiran itu kan sebenarnya kita sebagai manusiawi ya. Padahal kita tuh dituntut harus bersyukur sih sebenarnya. Betul, itu dia. Cuma kadang omongan tuh prakteknya susah. Sambil Iya, belajar. sambil belajar. Terus. Iya. Artinya ada perbedaan kayak maksudnya sebelum yang kayak 2019 buka terus kena Covid, itu kan jujur aja aku pun kuliah di Palembang itu 2019. Iya. Tapi kayak belum dengar nama Rumah Abah Kopi gitu. Iya, benar, Nah aku dengernya tuh kayak 1 tahun atau 2 tahun belakangan ini lah. Benar. Nah itu apa kak? Momen yang kayak kok bisa tiba-tiba meledak gitu namanya? Ya karena sebenarnya dulu tuh idealis. Dulu tuh waktu 2019 itu masih hype-hype-nya kopi filter V60 itu. Jadi saya tuh jual, saya nggak peduli dengan aspek-aspek apapun AC atau kursi, kenyamanan orang tuh saya nggak pikirin. Yang penting saya jual kopi enak. Mau adu kopi sama saya ayo, gitu dulu. Zaman idealis dulu. Tapi ternyata setelah belajar ilmu branding, ilmu usaha, ternyata orang datang tuh bukan cuma karena kopi sebenarnya. Kayak di Rumah Abah Kopi, coba kalau kita survei berapa persen orang yang datang karena kopi Rumah Abah Kopi itu enak. Mungkin cuma 10%. Tapi sisanya apa? Karena kursinya nyaman, AC-nya dingin, parkirnya luas. Itu kan juga bisa mendatangkan customer sebenarnya. Iya. Sebenarnya kopi saya tuh mungkin bisa bilang enak. Tapi besok tuh ada bisa yang bikin orang yang lebih enak kan. Iya. Besok pun bisa orang bikin lebih enak. Tapi kenapa orang tuh nggak ramai? Karena ternyata dalam usaha itu banyak aspeknya. Ada dari kursinya, mungkin dari servis baristanya yang ramah, yang nanyain kabar customernya gitu. Bahkan saya di Rumah Abah tuh saya usahakan baristanya itu untuk tahu nama customer kalau udah sering orang tuh datang. Jadi gitu ya? dia ngerasa kayak di welcome, kayak pengen ketemu teman aja nih. Sebenarnya bukan pengen ngopi gitu. Tapi ya terserah, yang penting kita kan dapat penjualan. Walaupun orang datang karena parkirnya luas misalkan. Itu usaha juga sih. Aku pernah baca buku kayak kalau misalnya kita kayak walaupun kita sebenarnya nggak yang benar-benar akrab, tapi kita kenal namanya gitu. Orang tuh kayak dia kenal nama lagi gitu ya. Itu ngomongin namanya kan. Nah ngomongin tentang karyawan ya, ini juga sempat dapat cerita juga nih dari Kak Yaya. Jadi kayaknya katanya orang dalam kayaknya. Nah, dia sempet nongkrong di kopi Rumah Abah gitu, Rumah Abah Kopi gitu ya. Karenanya lagi ngopi-ngopi denger Kodi ini lagi ngebriefing karyawannya kayak kalau ini jangan lupa sholat gitu ya. Iya, pokoknya janganlah bisnis ini gini-gini. Pokoknya
artinya Masya Allah banget kan. Iya. Sampai menegaskan kalau misalnya karyawan tuh jangan lupa sholat. Ini kan Iya, untuk benar. kalian sendiri gitu ya. Iya, Itu benar. selalu kayak. Ya selalu alhamdulillah sekarang mereka cukup sadar lah ya. Namanya anak muda ya. Saya dulu di umuran mereka kan sebenarnya sama kayak mereka juga kan. Tapi alhamdulillahnya Allah kasih saya umur yang panjang. Jadi bisa sadar kan. Nah mereka kan belum tentu nih. Nah itu dia. Nah, makanya saya itu istilahnya dapat hadiah nih dari Allah nih karena umur saya panjang. Jadi saya bisa sadar bahwa agama itu nomor satu. Jadi ya selaku pemilik usaha ya saya pengen karyawannya menganut apa yang saya percaya juga ya gitu ya. Kebetulan kan di sana agamanya Islam semua juga kan. Jadi ya wajib sebenarnya buat sholat. Sholat itu bukan tanda orang alim kan. Bener, wajib itu teman-teman. Iya wajib, siapapun harus sholat. Jadi ya karena saya nggak bisa dakwah terlalu dalam ya, jadi mungkin dari lewat sholat aja. Oke siap. Jadi selalu diingatkan juga ya untuk SOP kalau misalnya itu kan untuk sendiri gitu ya, bukan Selalu untuk diingatkan. apa-apa gitu. Saling mengingatkan lah lebih tepatnya. Saya juga kadang keselip-keselip juga. Gitu. Ada di beberapa aspek gitu. Iya. Apalagi aku ya. Lagi keselip itu. Oke, ini kita balik lagi ke dokternya kayak. Iya boleh. Ini kan masa-masa Ramadan. Kita juga di sini penasaran misalnya kayak gimana sih memenuhi nutrisi selama bulan Ramadan gitu Kak. Kan Kakak juga dokter kan? Iya. Yang bisa ditanyain lah hari ini. Sebenarnya kalau disuruh ngomong kayak gini ya. Nah, Kakak kan juga sering bikin konten di sosial media kan? Saya itu agak rancu ya karena saya itu makannya juga termasuk makan sembarangan juga. Tapi Kakak juga olahraga kuat juga ya? Iya, gitu ya? iya benar. Makanya saya imbangin dengan olahraga yang cukup kuat karena saya itu termasuk dokter yang makannya masih sembarangan juga. Saya itu nggak benar-benar juga wah sayur apa ini sebenarnya enggak, sama aja nasi padang Iya. Tapi sebenarnya kita selama bulan puasa ini ya harus cukup nutrisi ya. Makan buah-buahan, protein atau biar kita tuh kuat ya, dan juga minum air yang cukup untuk ini hidrasi kita ya. Nah, yang banyak kesalahannya nih ketika buka nih. Ketika buka tuh kita hantam semua makanan manis. Nah, ada yang namanya glucose spike. Apa itu? Glucose spike itu adalah lonjakan gula darah yang tinggi. Jadi kita kan puasa nih. Puasa dari habis azan subuh itu sampai maghrib. Terus kita makan, hantem es teler, es teh, es jeruk, semua yang manis-manis kita hantem. Nah itu akan terjadi dalam tubuh kita namanya glucose spike atau lonjakan gula darah. Nah lonjakan apa? Karena kita kosong, minum yang manis-manis langsung gula darahnya naik gitu. Indeks Kalau glikemik gula darah langsung naik tinggi. tuh apa? Kenapa nanti? Iya karena banyak makan yang manis terlalu banyak pas buka puasa. Harusnya tuh kita minum manisnya ya udah setengah gelas atau satu gelas aja bertahap gitu. Jangan langsung nanti gula darahnya cepet naik. Nah apa dampaknya kalau gula darahnya cepet naik? Dia akan terjadi resistensi insulin. Nah nanti resistensi insulin itu berkaitan dengan penyakit diabetes bisa. Ah itu dia. Karena jujur aja nih ya. Aku nih lagi susah nelen gitu loh Kak. Oh iya. Kayak aduh, sakit banget. Radang. Ini nggak tahu karena minum kali ya. Iya mungkin. Sekarang sih minum nggak ya? Gak boleh ya? Nggak Puasa boleh. ya? Masih puasa nih. Iya itu kan. Pas puasa kan memang jam makan jadi 2 kan. Iya, Jadinya kan. Pas buka sama sahur. Biasanya kan misalnya bisa 3 gitu kan. Benar. Jadi lumayan jadi kayak intermittent gitu kayak. Iya benar. Puasa sambil diet gitu. Iya. Apalagi kalau misalnya radang tenggorokan mungkin karena kurang cairan ya. Benar. Ataupun kita sudah cukup cairan tapi kita tuh nggak sadar ada minuman-minuman yang bisa diuretik namanya. Diuretik tuh menyerap air. Itu kopi, teh. Jadi semakin banyak kita minum kopi, semakin banyak cairan dalam tubuh kita tuh keluar. Karena sifat kopi itu dia diuretik. Iya. Jadi kalau minum kopi harus diganti tuh cairannya. Oke. Ini mungkin karena banyak juga ya teman-teman di luar sana yang mungkin karena masa bulan Ramadan selama 30 hari yang kayak memanfaatkan aku pengen diet nih. Nah, ada nggak tadi Kakak? Maksudnya kayak pola makan yang mungkin bisa diterapin nih selama bulan puasa, apalagi ini masih ada rentang waktu ya untuk diet gitu sambil puasa. Sebenarnya kalau untuk diet itu kan ada yang namanya intake dan outtake ya. Jadi keluarnya itu ya. Jadi kita kalau makannya sedikit ya otomatis berat badan kita tuh akan turun. Mau gula, mau glukosanya, mau lemaknya itu pasti akan turun gitu. Tapi masalahnya kita tuh benar-benar ngurangin nggak makannya atau cuma memindahkan jam makan. Nah, kadang kita makan pagi, siang, malam. Nah, kalau malam ya kita cukup porsi malam aja sebenarnya. Jangan makan pagi, makan siang kita rapel di malam. Nah, itu yang
yang biasanya buat gagal diet kan. Iya. Jadi sebenarnya bukan intermittent atau bukan puasa juga. Sebenarnya dia cuma memindahkan jam makannya doang. Makanya kok saya nggak kurus-kurus ya. Iya, sama aja cuma lah. mindahin jam makan doang sebenarnya. Jadi Iya. tetap sama-sama aja kan. Tapi ini bener nggak? Aku kan lumayan lah ini lagi ngejalanin juga ya. Maksudnya biasanya aku tuh cuma kayak makan oatmeal, tapi kayak aku tuh ngerasa makanan aku tuh masih jelek gitu. Nggak yang kayak harus sayur atau apa kata kakak tadi. Kayak cuma kayak misalnya daging ayam yang crispy gitu, aku makan. Maksudnya bukan yang kayak clean banget gitu ya. Iya. Tapi memang aku tuh kayak ngebatasin karena aku lagi mau diet, aku tuh harus di bawah 1.500 kalori gitu. Iya. Jadi terpenuhi, tapi makanannya masih jelek gitu. Itu gimana? Maksudnya masih bukan banyak proteinnya, malah lebih banyak lemaknya gitu. Iya. Tapi di bawah 1.500 gitu. Iya benar. Sebenarnya yang harus dibatasi itu adalah intake-nya, ya, dan juga aktivitas kita ya. Jadi kalau intake-nya sedikit, otomatis dia nyimpen di dalam tubuh kan juga sedikit kan. Oke. Nah, jadi kita tuh semuanya makan akan diproses di dalam tubuh tuh jadi gula. Oke. Nah, gula itu dipakai untuk energi. Tapi kalau kita nggak bergerak, yang di energi di badan tadi itu dirubah jadi lemak. Nah, makanya badan kita berlemak tuh karena mungkin kurang energi dan intake-nya banyak. Iya. Nah, jadi ya kalau memang mau mengurangi ya intake-nya aktivitasnya dibanyakin, intake-nya dikurangin. Iya. Oh. Sebenarnya kalau saya sih nggak pernah pakai patokan kalori ya sebenarnya. gitu ya? Kalau saya, saya itu sempat 85 juga. Tapi sekarang udah 80. Oke. Lumayan 5 kilo ya. Nah, tapi karena itu aktivitas saya banyak. Main bola segala macam. Artinya ngebakar juga. Iya ngebakar juga. Makanan ada juga saya batasin, tapi nggak kayak orang-orang kan mau batasin banget tuh, sebenarnya enggak juga. Karena aktivitas saya banyak, main bola terus kerjaannya. Futsalan nggak ya? Main mini soccer saya. Mini soccer. Oke. Nah ini karena masih di Kata Bersama segmen Ramadan gitu ya. Segmen Ramadan. Ada yang mau nanya nggak? Sebelum kita kembali lagi ke ada mau nanya tentang Ramadan? Mungkin karena ada dokternya di sini. Mau nanya tentang nutrisi gitu? Ada? Konsultasi gratis ya jadi. Konsultasi gratis loh ini. Kayak ya. Mau tanya Kak, Iya, kalau kayak. misalnya Ramadan itu gimana ya Kak ngatasin kalau punya asam lambung gitu ya? Oh iya benar. Yang lumayan. Oh. Benar. Artinya ada penyakit gitu ya? Iya, asam lambung. Iya benar. Kalau Atau nggak usah puasa aja tuh Kak? sebenarnya sih kita tuh niatkan dulu untuk puasa. Saya tuh ada banyak juga pasien yang asam lambungnya cukup tinggi ya, GERD. Jadi dia bukan asam lambung aja, bukan dispepsia namanya. Tapi GERD, kalau GERD itu dia naik ke atas. Jadi sensasi panas di tenggorokan, lidah pahit, rasa terbakar gitu ya. Nah, memang harus minumnya itu pas sahur ya, sebelum sahur sebenarnya. Minum obat-obatan yang golongan PPI ya, proton pump inhibitor, obat-obat malah ya istilahnya ya. Nah, pada saat sahur. Memang ada beberapa pasien saya yang siang tuh walaupun dia udah minum obat, siang dia GERD-nya kambuh. Ya. Nah, daripada membahayakan ya sebenarnya nggak apa-apa sih, karena kan uzur syar'i kan sakit ya. Tapi saya selalu niatkan walaupun dia ada penyakit tuh selalu niatkan dulu buat puasa. Buat puasa, minum obat, ikhtiarnya minum obat. Nanti kalaupun nggak kuat ya nggak apa-apa kan karena uzur syar'i kan. Jadi minum obatnya tuh di waktu sahur. Minum obat di waktu sahur dan pilih juga makan makanannya jangan yang berminyak, jangan yang asam. Iya. Gitu kan. Jadi itu kan pemicu untuk naiknya asam lambung tuh, asam, bersantan gitu ya. Oke. Ini kita coba balik lagi ke sebagai owner bisnis ya. Oke, ini aku penasaran di rumah Abah Kopi itu menu yang kayaknya tuh best seller gitu. Apa tuh Kak? Kalau misalnya nih, aku kan lumayan jarang nongkrong juga nih ya. Kayak kopi juga agak nggak yang terlalu suka lah. Iya. Nah mungkin ada nggak yang kayak wah ini aku orang baru yang jarang nongkrong pengen ke rumah Abah Kopi, apa sih yang menu harus dipilih gitu? Kalau menu yang harus dipilih sih ya kopi Abah Signature sebenarnya karena itu yang paling best seller. Oke. Itu apa Kak? Maksudnya kayak racikannya gimana? Oh itu ada kayak rasa vanilanya dia. Kopinya nggak terlalu strong tapi ada rasa vanilanya. Tujuannya dibuat itu tuh karena biar semua kalangan tuh bisa coba gitu. Apalagi di rumah Abah Kopi tuh yang cewek lumayan banyak kan yang datang. Jadi kayaknya kalau segmennya kalau kopinya di strongin kayaknya nggak masuk di pasar rumah Abah Kopi sih. Artinya kalau yang menu tadi bisa semua orang ya gitu ya? Bisa semua orang kalau kopi Abah Signature. Kalau makanannya Kak? Kalau kan makanan bukan cuma semua orang kayak mau ngopi doang ya, makan juga itu apa? Kalau makanan termasuk saya juga nih menu yang termasuk baru mie ayam.
Ih, baru tuh? Iya, mie ayam Abah. Jadi saya pun sebagai owner tuh mengakui itu. Hebat kamu yang buat. Iya, iya. Mie ayam Abah. Oke, ini kan kakak juga bilang tadi ya, kalau misalnya kakak itu berbisnis dari masa kuliah gitu ya. Iya, benar. Nah, apalagi sekarang kakak berbisnis terus ada profesi lain gitu ya. Benar. Nah, ada nggak kak kayak tips buat teman-teman yang pengen bisnis tapi mereka tuh kayak ada profesi lain, misalnya kayak ada ASN atau apapun itu profesinya. Iya sih sebenarnya kalau misalkan udah kerja tuh kan ya kita fokus kita pasti terbagi lah ya. Ya, tapi memang kalau usahanya kebetulan kalau saya ya, usahanya tuh usaha yang saya seneng. Jadi kayak saya bukannya kerja gitu pas usaha itu. Jadi kayak ibarat kita seneng main bola ya kayak lagi main bola aja gitu sebenarnya. Nah, makanya kalau tips dari saya pribadi ya, mungkin cari usaha yang seneng gitu apa. Karena Passion saya, gitu ya? Iya, yang passion gitu. Saya senengnya kopi ya. Saya bisnisnya kopi. Jadi saya menjalaninya tuh enteng setiap hari gitu. Iya. Capeknya tuh bikin bahagia lah. Capeknya tuh bikin bahagia. Iya. Ya? Walaupun stres juga kata-kata. Kadang stres juga sih sebenarnya. Oke. Nah tapi sebelumnya juga pernah bisnis yang kecil-kecilan kak ya? Iya, pernah. Kata-kata tadi reseller pomade. Iya, reseller pomade, jual baju bola, jual jersey, jual stiker. Itu karena memang hobi jualan ya. Karena ada darah dari kakek itu usaha ya, jadi ikut usaha. Sebenarnya sekarang anak-anak muda nih udah keren-keren sebenarnya. Bikin usaha tuh udah dipikirin semua ya. Cuma memang mungkin kalau boleh saya kasih dari sisi saya ya, mungkin tawakalnya aja deh yang kurang. Tawakal ya. Tawakalnya aja yang kurang. Kadang anak muda lupa itu ya. Iya, kadang anak muda tuh menyandarkan hasil tuh dari kerja keras dia. Padahal kan Allah sudah tentukan. Benar. Jangan lupa itu sih teman-teman. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya tips tadi kan apakah maksudnya tuh kayak memulai dulu kah gitu Kak? Maksudnya kan kadang orang nggak yang benar-benar apa ya, misalnya kita udah ada profesi lain, tapi kita tuh sebenarnya tertarik gitu. Iya. Nah, apakah harus apa ya kayak meninggalkan profesinya tadi atau Jangan ya? Jangan mulai dulu karena setiap langkah tuh ada ilmunya. Saya tuh dari kuliah, ya saya privilege tuh. Saya kalau gagal, saya di rumah kakek saya. Istilahnya, saya juga lagi masih kuliah. Terus orang tua saya ya mungkin masih ngasih saya uang gitu. Tapi kalau untuk orang-orang yang udah kerja, tuh harus hafal dulu mappingnya. Harus tahu cara jualan, bukan harus tahu cara bikin produk yang enak aja. Karena bikin produk yang enak tuh harus, misalkan bikin coffee shop, ya kopinya harus enak dulu tuh. Kalau nggak bisa bikin kopi enak ya jangan jualan. Nah tapi yang banyak orang nggak tahu tuh cara jualan. Dia bisa bikin nasi rendang yang enak tuh, paling enak se-Palembang. Tapi dia nggak tahu cara jualan. Cara jualan tuh gimana? Gimana Kak? Target marketnya siapa gitu. Ya kalau saya di rumah Abah Kopi, saya pahami target market saya tuh siapa. Kebetulan banyak orang yang kerja dari sana. Makanya mungkin kursinya harus ada banyak casannya. Kalau orang kerja mau nyaman, berarti sofanya harus enak, ruang indoornya AC-nya harus dingin. Itu kan termasuk cara jualan. Benar. Banyak aspek di luar produk lah. Servis juga. Servis juga. Oke. Tapi ada nggak Kak mimpi besar lah nextnya? Maksudnya kayak untuk Kopi Abah sendiri, apakah nextnya akan gimana gitu? Ada nggak udah pikiran gitu? Ya sebagai kalau kita usaha tuh pasti kita pengen lah usahanya maju ada di mana-mana ya. Ya termasuk saya juga pengen, tapi saya juga nggak mau buru-buru lah ya. Karena meledak di sini, buka di tempat baru tuh bukannya pasti meledak juga kan. Pasti mulai dari nol juga. Masalah dari karyawan, masalah dari biaya-biaya, semuanya itu kan pasti mulai dari nol juga kan. Jadi saya lebih baik saya memaksimalkan dulu apa yang ada. Nanti kalau misalnya udah maksimal ini barulah mungkin bisa buka cabang atau kemana. Oh ya, cabang belum ada ya? Belum ada, baru di sini. Iya. Tapi kalau misalnya kakak ngelihat nih, kakak juga udah lama juga tuh. Kita ngelihat bahwa sekarang ini banyak banget kedai kopi atau kafe gitu. Artinya banyak nih sudah sekarang. Iya benar. Nah itu kalau misalnya dari kakak sendiri gimana tuh? Jadi saingan kah? Ya sebenarnya bisa dibilang saingan tuh Bisa pasti dibilang ya? bisa dibilang saingan lah ya, tapi makanya kita tuh harus temukan diferensiasinya gitu. Misalkan di daerah Sudirman ini ada 5 coffee shop nih.
Nah, coffee shop A, B, C, D, E misalnya. Nah, kita yang punya coffee shop A. Karena kita harus tahu nih kenapa orang mau datang ke coffee shop kita nih. Nah, orang kan kalau kita perang harga, diferensiasinya perang harga, pasti orang akan cari yang paling murah kan. Oh enak di coffee shop C aja, itu karena lebih murah gitu. Makanya kita harus cari diferensiasinya apa. Apakah kopinya tuh rasa kayu manis misalnya di coffee shop A gitu. Ini sana aja kopinya rasa kayu manis gitu. Jadi bukan perang harga ya. Kalau perang harga tuh orang akan cari yang paling murah. Pasti. Makanya harus temukan diferensiasinya apa. Perbedaannya Kadang apa? Konsumen juga nggak apa-apa ya, maksudnya kayak walaupun harganya mahal gitu, tapi enak. ini berbeda nih. Ya, tapi beda gitu. Experience orang kan beda gitu. Oke. Tapi ada nggak? Maksudnya kayak racikan kakak sendiri, maksudnya dari menu-menu itu yang bikin orang tuh balik lagi, memorable gitu. Saya sebenarnya harusnya tanyanya sama konsumen itu ya. Oh gitu ya. Karena saya pasti akan menjagokan produk saya sendiri itu. Agak narsis juga. Tapi nggak apa-apa kan? Maksudnya apa-apa ya. Ini yang sering orang beli gitu kan. Oh iya, yang paling sering tuh ya kopi Abah Signature itu karena soft dia. Ada rasa vanilanya. Ya itu memang ya saya cukup lama lah meracik itu. Kebetulan menunya itu saya racik sendiri. Karena saya suka kopi lama kan, jadi ada ilmunya lah sedikit-sedikit. Dibantu teman-teman juga sih, teman-teman kopi. Jadi cukup lama, perdebatan, harus menghancurkan keidealisan saya juga. Karena dulu bagi saya kopi itu nggak boleh manis. Nggak boleh manis, iya, harus kopi pahit itu ya? ya kopi udah Americano gitu. Latte lah, minimal latte lah gitu. Nggak ada tuh pakai creamer, pakai susu. Ini bukan kopi, ini minuman kekinian dulu. Jadi saya hancurkan keidealisan saya demi cuan. Demi cuan. Harusnya ada di sini sih Kak ya. Harusnya ada di sini, tapi bulan puasa gitu kan. Puasa. Nggak bisa diminum. Nggak bisa diminum. Ntar deh buka puasa ya, buka puasa ke sana. Bisa Siap. gratis kan kalau gue kan? Boleh. Aman. Gua kenal nih ownernya. Deket ya? Iya. Ntar gue tagih aja, gue follow dulu kakaknya Kak. Boleh. Lagi di rumah apa nih gitu kan. Iya. Oke deh, mungkin kakak ada yang mau disampaikan nih buat teman-teman yang lagi nonton, entah itu dari sisi dokternya kakak atau dari Rumah Abah Coffee gitu. Mungkin dari segi ininya aja ya, dari segi branding Rumah Abah aja ya. Oke. Buat teman-teman yang mau usaha, itu usahakan temukan dulu diferensiasinya apa. Jangan kebanyakan makan konten di Instagram, di TikTok gitu. Mulai aja dulu. Sebenarnya nggak kayak gitu. Kita harus sebelum mulai itu kita harus tahu dulu ilmunya kan. Kita harus tahu dulu mappingnya nih. Ibarat kita mau jalan ke suatu daerah kan kita tuh cari dulu tuh Google Map. Alamatnya di mana, deket apa gitu kan. Nggak bisa gitu kita mulai aja dulu nanti di jalan sambil itu nggak bisa. Apalagi bisnis sekarang ya modalnya tuh tidak sedikit. Okay. Nggak semua orang punya tabungan yang banyak gitu ya. Atau orang tua yang kaya banget gitu ya. Kan nggak semua orang punya itu. Jadi menurut saya harus dipelajari dulu cara jualan. Karena bisa bikin produk yang enak tuh belum tentu dia bisa jualan ya. Buktinya chef di bintang 5 itu kan, kenapa dia nggak buka sendiri aja? Kenapa dia? Karena ada cara jualan. Nggak bisa cukup bikin produk yang enak aja tuh kalau kita jualan pasti rame, enggak. Banyak orang yang produknya enak tapi nggak rame banyak. Artinya ada ilmunya, ada jalannya di situ kan. Ada harus ilmu dipelajari. Iya. Jangan kayak gua ada duit nih, langsung aja gitu. Mulai aja dulu nanti ya gampang. Iya. Gitu Artinya juga. kayak misalnya ada pengalaman dulu, Iya, ada misalnya pengalaman, kita ada ilmunya lah. Udah gitu. gawe dulu sebagai Iya. barista, tahu nih gimana kalau misalnya mau bikin kedai kopi. Mappingnya udah harus hatam. Iya. Artinya ilmu dulu baru memulai. Iya, baru memulai. Kalau saya ya. Iya. Tapi kebanyakan juga kayak gitu deh. Iya. Yang kalau misalnya nggak sampai 1 tahun nah, itu biasanya. Yang udah kelar 1 tahun ya. Oh iya. Itu biasanya. Oke deh, thank you ya, Bang Kodi ya, sama-sama. yang udah datang di podcast Kata Bersama. Hari ini seru banget ya ngobrolnya. Mungkin teman-teman juga bisa tahu gimana cara kayak mau mulai bisnis ya. Artinya tadi bisa ada ilmu dulu, baru memulai gitu ya. Benar. Oke deh, thank you buat teman-teman. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa juga nonton episode-episode sebelumnya. Oke deh, thank you. Dadah.